ini saya mau mengikuti kegiatan untuk buka lahan untuk nantinya akan menugal. Nah, ini jadi proses menugalnya. Ini harus kerjasama antara bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Jadi bapak di depan itu bagian menugal atau melubang-lubangi. Nah, ibu-ibunya di belakang untuk bagian menaruh bibit. Sekarang saya mau panen hasil kebun. Nah, jadi memang kalau di sini sistemnya itu ladangnya berpindah. Yang satunya lagi dibuka lahan, yang ini kita panen untuk nantinya bisa dibuka lahan lagi. Sebelum kita menuju ke negeri tetangga untuk menjual hasil panen, nah ini kita sekarang lagi di pos imigrasi Jagoi Babang untuk mengurus semuanya supaya dilancarkan untuk menuju ke perbatasan. Dan ini dia Pasar Serikin, yaitu pasar yang berada di Malaysia, tapi juga berbatasan dengan Indonesia. Nah, enaknya kalau di sini nggak ada tawar-menawar seperti di Indonesia perbedaannya, jadi udah ada harga pastinya. Inilah hajat berajong atau syukuran yang biasa dilakukan sama masyarakat kalau lagi masa tanam, supaya tanahnya nanti akan subur dan juga panen yang akan datang akan melimpah. Berada di garis khatulistiwa membuat cuaca panas kerap membakar Kalimantan Barat. Namun justru kondisi seperti ini yang ditunggu masyarakat Dayak untuk membuka lahan. Hari ini saya mau mengikuti kegiatan untuk buka lahan untuk nantinya akan menugal. Nah, di sini tapi sebelumnya harus ada prosesinya dulu. Tradisi yang biasa dilakukan yaitu namanya membuat pulut. Pulut itu yaitu beras yang dicampur dengan kelapa dan juga garam dan dimasukkan ke dalam bambu untuk nantinya akan dimasak. Ikuti jejak saya, jajak petualang. Memasak pulut tidak ditentukan jumlahnya karena hanya sebagai syarat. Pulut diasap di lahan yang akan ditaburi benih. Sambil diasap, buka lahan pun dilakukan. Buka lahan adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan gotong royong. Ini jadi tahapan pertama kita buka lahan itu ya memang harus dibakar ladangnya. Jadi dari sisi paling luar dulu dibakar, baru nanti maju ke depan supaya apinya tidak menyebar kemana-mana ya. Oke. Buka lahan merupakan kegiatan masyarakat Dayak membakar sisa-sisa semak di ladang mereka. Kegiatan ini dilakukan seminggu usai semak ditebang. Dalam satu ladang, buka lahan dilakukan bertahap supaya api tidak terlalu besar. Tanah di Bengkayang bukan tergolong gambut, sehingga membuka lahan di desa Sahan ini tidak berbahaya. Agar api tidak meluas, harus dibakar di titik yang berlawanan arah angin. Kenapa harus dibakar? Karena untuk mensterilkan tanah dari tanaman-tanaman yang lain agar nanti bibit yang akan kita tanam itu hasilnya bagus, terus berkembangnya juga bagus ya Pak ya. Betul. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Abu hasil pembakaran ini juga bisa digunakan sebagai pupuk alami untuk benih baru dan menjaga keasaman tanah. Nah, jadi sebelum menugal ini harus ada tradisi lagi yang harus kita lakukan dan ini adalah syaratnya. Jadi kita harus menanam beberapa hasil panen yang sudah lewat seperti ada serai, ada kunyit, ada jahe, ada juga keladi. Diiringi doa oleh tetua adat, tanaman ditancapkan di titik tengah ladang. Diharapkan berkahnya akan tersebar merata ke setiap sudut ladang. Saat sudah tertanam semua, barulah saya dan masyarakat Dayak Bakati boleh mulai menugal. Nugal atau menugal adalah proses bertani di lahan kering ala Dayak. Terus ke arah sana ya Pak. Nah ini jadi
jadi proses menugalnya ini harus kerjasama antara bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Jadi bapak di depan itu bagian menugal atau melubang-lubangi. Nah, ibu-ibunya di belakang untuk bagian menaruh bibit. Jadi saya tugasnya menebar benih di sini. Ladang baru bisa ditanami sebulan setelah dibakar. Menunggu tanah kembali dingin dan subur. Jarak melubanginya pun tidak terlalu jauh, sekitar 15 cm, supaya hasil panen lebih banyak. Berbeda dengan padi umumnya, padi bukit tumbuh di kawasan tanah mineral atau tanpa genangan air. Seperti di desa Sahan ini, padi bukit wajib ditanam sebagai persediaan makan pokok selain ketela dan keladi. Benih sudah ditebar, barulah kami menikmati hidangan. Makan lagi, Bu. Senangnya habis buka lahan, habis menugal, semua capek, langsung makan bareng-bareng. Walaupun memang menunya kelihatan sederhana, yaitu hanya makan salikat atau pulut. Tidak ada lauknya, hanya ini aja, tapi rasanya udah gurih. Ini udah enak banget dimakannya rame-rame. Nasi pulut merupakan makanan khas Kalimantan, sehingga wajib ada pada setiap ritual untuk melestarikan tradisi. Pengalaman saya bersama Dayak Bekati ini memang luar biasa. Semoga saja benih yang tadi sudah kita tebar tumbuh dengan subur, hasilnya pun melimpah. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ada tanam, ada panen. Kini saya akan panen hasil ladang yang ditanam beberapa bulan lalu. Masih dengan bersama Bapak Tandu dan juga Bapak Ano. Ini sekarang saya mau panen hasil kebun. Nah, jadi memang kalau di sini sistemnya itu ladangnya berpindah. Yang satunya lagi dibuka lahan, yang ini kita panen untuk nantinya bisa dibuka lahan lagi, bisa dibakar lagi. Dengan sistem ini, bahan makanan akan selalu tersedia. Nah, ini dia yang kita panen, yaitu pertama keladi atau biasa kita kenal dengan talas. Nah, kalau di sini ukurannya sebesar ini, jadi memang pohonnya itu yang dicari yang besar-besar, biar hasilnya pun besar. Kalau yang masih kecil-kecil seperti ini belum bisa diambil ya Pak ya, masih jadi bibit. Bisa diambil. Nah, ini sudah bisa. Cukup ya Pak ya. Nah, ini kayaknya untuk keladinya kita sudah cukup banyak. Habis ini mau langsung mengambil ketela. Masih ada satu lagi yang harus kita ambil, ketela. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sama seperti keladi, ketela mengandung gizi dan vitamin A yang tinggi. Tak heran keduanya menjadi bahan makanan utama di daerah ini. Lumayan nih, berbeda dengan tadi panen keladi, kalau ketela ini kita panennya harus sedikit korek-korek dan juga dipetik. Kalau tadi kan dicabut sama batang-batangnya, kalau ini enggak ya, malahan masih ada yang kecil-kecil itu harus ditanam lagi, ditinggal lagi ya, biar nanti besar baru bisa diambil. Umbi-ubi jalan sebagai sumber karbohidrat, sementara daunnya kaya vitamin. Tumbuhan rambat ini ternyata memiliki manfaat lain. Pernah tahu ini tuh bisa dijadikan pewarna alami. Tapi kalau di sini jarang ya Pak ya, hanya dikonsumsi sebagai makanan. Ini digemari juga Pak ya? Iya, digemari sampai orang luar negeri pun, orang Malaysia. Suka ya jadi cemilannya mereka. Luar biasa. Bernama latin Ipomoea batatas, keribang mulai tumbuh di lahan yang terkena sinar matahari langsung, seperti di desa Sahan ini. Sudah banyak. Itu udah banyak belum Pak? Sudah. Nah, sepertinya sudah cukup. Habis ini kita mau langsung jual ini ke Malaysia. Memang kalau masyarakat sini hasil kebunnya terutama
ketela dan juga keladi itu memang langsung dijualnya di sana. Malaysia. Langsung di Malaysia. Berarti kita keluar negeri nih habis ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lumayan banyak nih Om. Wow. Nah, sebelum kita menuju ke negeri tetangga untuk menjual hasil panen, sebelumnya harus ada dulu persyaratan dan juga surat-surat yang harus kita urus. Nah, ini kita sekarang lagi di pos imigrasi Jagoi Babang untuk mengurus semuanya supaya dilancarkan untuk menuju ke perbatasan. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Om. Bagi warga lokal yang berdagang, wajib memiliki buku pas lintas batas untuk melintas ke Malaysia. Sementara saya yang berkunjung 1 hari akan dibekali surat keterangan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 38 km dari desa, sampailah kami di pasar tradisional di Sarawak, Malaysia. Dan ini dia pasar Serikin, yaitu pasar yang berada di Malaysia, tapi juga berbatasan dengan Indonesia. Di sini sebenarnya kelihatannya hampir sama seperti di Indonesia. Tuh lihat. Ya, ini lagi ramai-ramainya. Semoga saja kita laku dagangnya. Akhir pekan adalah waktu yang ditunggu masyarakat perbatasan Jagoi Babang. Disinilah mereka berbondong-bondong mengais rejeki dari pukul 7 pagi hingga petang. Jaraknya memang lebih jauh dibanding ke pasar tradisional kota Jagoi. Namun untung yang berlipat menjadi alasan mereka berdagang di sini. Jadi enak ya Bu ya jalan di sini. Iyalah. Salah satu kebanyakan orang Indonesia mau berjualan di pasar Serikin ini selain memang karena lebih untung, karena dijualnya juga dengan mata uang ringgit ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ada orang Indonesia mau beli pakai uang rupiah bisa? Bisa. Oh bisa juga? Boleh. Bisa juga bisa. Kita kan tinggal hitung ringgit berapa. Oh tapi tetap dihitung ringgit bukan dihitung rupiah. Oh kita bisa beli pakai rupiah tapi harganya tetap Dihitungkan dengan harga dikali dengan uang ringgit. Berapa rupiah begitu. Bu, aku mau beli itu Bu. Apa Bu? Beli apa Bu? Tinggal berapa Bu? 1 kilonya 5. Oh harganya sekarang lagi segitu Bu ya? Ini 17.000. Belanja beli 10.000. Nah itu tadi salah satu pembeli yang mau beli dengan harga rupiah. Kalau di sini ringgit 1 ringgit itu harganya 3.550 rupiah. Iya. Berbanding terbalik dengan pedagangnya, 90% pembeli adalah orang Malaysia. Di pasar ini, mereka berbelanja bahan makanan yang tidak ada di Malaysia, meski harus menempuh jarak 57 km dari kota Kuching. Kalau dari menurut pandangan saya, ini perbedaannya sangat terlihat jelas mana orang Indonesia, mana juga orang Malaysia. Kita lihat dari penampilannya, kalau orang Malaysia itu jauh lebih modern walaupun hanya ke pasar saja. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Keberadaan pasar memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika kebutuhan bisa terpenuhi, jarak dan suku bangsa tidak lagi menjadi penghalang. Sekilonya 5 ringgit. Sekilo aja. Tela ungu 5 ringgit. Nah enaknya kalau di sini nggak ada tawar-menawar seperti di Indonesia perbedaannya. Jadi udah ada harga pastinya seperti ini. Ini tela ungu sudah ada harganya 5 ringgit, jadi nggak bisa ditawar lagi. Memang sudah pas segini harganya ya. Berarti sudah ya? Sudah kembali? Udah uang pas? Thank you. Beli berapa Bu? Harganya yang ditawarkan sama antara penjual satu dan lainnya, supaya keuntungan diperoleh merata. Ya Pak, nggak nambah Pak 3 kilo. Nah, bisa dibilang di pasar ini yang paling laris adalah keribang, karena memang rata-rata kebanyakan keribang itu dijadikan cemilan. Jadi memang ciamik nih untuk jualan keribang. Lagi Pak? Lagi? Oh udah cukup. Sudah cukup. Terima kasih Pak, thank you. Ini 1 kilonya 5 ringgit. Berapa? 1 kilo?
Tebang, terima kasih. Thank you. Keribangnya, Bu. Keribang. Masih di Desa Sahan, kali ini saya akan membuat miniatur perahu ajong untuk jadi media ritual. Terlebih dulu saya mencari bahan utamanya. Karena kebunnya milik masyarakat, milik warga di sini, jadi kita nggak apa-apa ambil kayu pulai, walaupun ini ukurannya bisa dibilang belum terlalu besar, tapi ini udah cukup berumur karena udah puluhan tahun juga. Dan yang masih kecil itu pun masih dijaga sampai nanti dia besar baru bisa diambil. Jadi tebang pilih, nggak asal. Bentuk cekungan kayunya mempermudah masyarakat menyulap batang kayu ini menjadi miniatur ajong. Nih, untuk masyarakat sini biasanya langsung ngebentuk ajongnya di tempatnya, tapi untuk ngebentuk rangkanya aja ya Pak ya. Batang pelaik, pule atau kayu gabus memang dikenal banyak getah. Kulit kayunya dimanfaatkan sebagai bahan baku obat, salah satunya radang tenggorokan. Tidak butuh waktu lama, ini membuat kerangkanya sudah selesai karena memang spesialis pembuatan ajong ini sama Bapak ya Pak ya. Yang lain belum tentu bisa, jadi bukan orang sembarangan juga yang membuatnya. Habis ini mau langsung kita bawa dibentuk lagi. Ayo Pak. Kayu pelaik berwarna cenderung putih. Hal ini menjadi faktor estetika miniatur perahu berajong. Nih, dari banyaknya bapak-bapak di sini yang hanya bisa membuat ajong, hanya Bapak Kompot. Udah mulai kelihatan ya Pak ya. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Luar biasanya di sini Bapak tidak menggunakan gambar, tidak menggunakan sketsa. Jadi benar-benar dari imajinasinya langsung dipotong-potong jadi kerangka seperti ini. Ukuran perahu ajong biasanya 1 meter. Tak jarang pula masyarakat meminta lebih besar agar berkah lebih besar pula. Bagian-bagian penting seperti atap, kepala, dan ekor ajong harus dibuat dari batang kayu yang sama. Bagiannya sudah menyerupai sampan, sebenarnya masih ada bagian-bagian lain yang penting harus dipasang seperti atap dan juga kepala. Nah, ini proses pengerjaannya lumayan butuh waktu ya Pak ya, 2 sampai 3 hari. Nah, ajong yang seperti ini. Udah ada ukirannya, sudah ada warnanya, dan atapnya juga di sini sudah dikasih kepala. Tuh, sudah cantik ya Pak. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Tandanya adalah sumber kekuatan dan untuk atapnya itu adalah perlindungan. Hajat ajong dilakukan jelang petang atau tengah malam. Khusus tengah malam, berajong dilakukan untuk pengobatan orang sakit. Diiringi musik gong yang kian cepat, para dayang pun menari melakukan tahap hanyut ajong. Tujuannya untuk membuang kemungkinan terburuk yang akan menimpa pemilik lahan. Kita harus mengikuti iramanya sambil membawa ajongnya maju, mundur. Itu artinya untuk sebagai kalau misalnya kita di panen yang akan datang itu hasilnya jauh lebih bagus.